Di tengah siang aku merindukanmu. Kenapa nih? Saya ada terlambat. Sampai kesal saya menunggu. Sekali lagi, maafkan saya. Bukannya saya mau ingkar janji, tetapi tadi waktu mau masuk melewati kebun, saya bertemu dengan bapakmu. Saya dikira mendidik apa yang sedang dilakukannya. Memangnya Bapak sedang melakukan apa? Tidak tahu pasti, tapi yang pasti Pak Raja sedang menggali tanah, seperti akan menanam pohon. Beliau terkejut saat melihat saya. Lalu beliau mengacukan golok yang ada di tangannya ke arah saya sambil berteriak, "Hei, kau sedang mengintip apa yang sedang aku lakukan ya? Pergi dari situ setan!" Katanya berat, sambil mengucapkan. Aku lari dan bersembunyi beberapa saat. Sido marah ya dilakukan Bapak seperti itu. Tidak, Mami. Beliau kan bapakmu. Saya akan menyenangi apa yang kamu senangi. Orang yang kamu hormati, saya juga akan menghormatinya. Dan saya mencintaimu. Mani belum percaya. Mani belum yakin Mas Sido. Aduh, Mami. Masih Tuhankah bukti cintaku padamu? Saya telah melakukan pengorbanan yang luar biasa dengan mau menjadi pembantu di rumahmu selama ini, yang semata-mata hanya ingin dekat denganmu. Tidak sampai untuk sementara saya menghentikan pencarian orang tua yang belum ada kabar bersalah. Pengorbanan seorang laki-laki biasanya hanya merupakan umpan yang berbisa. Rupanya kamu memiliki sifat seperti bapakmu, tidak pernah mempercayai orang lain dan penuh curiga. Kalau begitu, sia-sialah pengorbananku selama ini. Tak ada lagi yang bisa aku harapkan. Begitu saja Mas Sido. Jadi jangan percaya. Habis, Sudahlah Mas, Mani juga nggak rasakannya. Tetapi sekarang bagaimana kita memikirkan langkah selanjutnya? Masalahnya Bapak hanya mau punya menantu yang kaya. iya ya, padahal sama sekali tidak kaya. Mari, itu tak kamu memanggil-manggil. Baru kita lakukan adanya tentang masalah kita. Jadi, kamu tidak seperti bapakmu. Saya pergi dulu ya. Halo adik manis. Sebenarnya Kamina begitu bahagia hari ini. Oh, tentu saja. Tak ada hari yang lebih indah selain hari ini. Semua nampak cerah, semua nampak ceria, dan seluruh dunia rasanya menyampaikan ucapan selamat padaku. Apa kau ingin tahu apa sebabnya? Saya juga ingin menyampaikan berita gembira pada Kamina. Oh, kau juga punya berita bahagia adikku sayang. Berita bahagia seperti aku? Tentu tidak. Berita bahagia itu tentu hanya berita bahagia yang biasa. Kalau Kamina, Bahagia yang luar biasa, bahagia super, bahagia apa? Kau ingin mendengarnya? Tapi mendingan berita bahagia yang biasa itu yang aku ceritakan. biarlah Kamina yang bercerita terlebih dahulu. Baiklah, dengarkan dengan sesama.
lebih cinta pada seorang gadis jelita. Kakak, serius? Ya, kakak telah jatuh cinta pertama. Apakah kau tahu bagaimana rasanya jatuh cinta pertama? Bagaimana yang kami rasakan? Rasanya seperti mandi air susah, dan bukan air susah biasa, tapi mandi air susah berlarian. Kau tahu bagaimana rasanya mandi air susah berlarian? Belum. Kakak juga belum, tapi mungkin seperti itulah rasa manis di hati, rasa di otak, rasa segar di badan, lembut di kulit, dan gagu di tangan. Siapakah orang yang telah menunjukkan hati kami nak? Tak kuasa kakak menyebutkan namanya. Namanya begitu indah, tapi didengar dan malu. Tapi Mani ini tahu namanya. Namanya Ana. Ya, Ana. Anak orang baru itu kak, Ya, tepat. Jadi kau sudah tahu. Baguslah, baguslah itu. yang ibunya sampai kita itu kan. Ya, itulah yang satu-satunya membuat sedih. Kenapa kak? Kakak ingin menolongnya memberikan obat dan membawanya ke dokter, tapi kakak tidak punya uang. Kenapa tidak mencoba minta ke bapak? Andai saja bapak memberikan uang 10.000 saja, maka di sini akan terjadi ledakan bom yang lebih dahsyat daripada di Bali. Mani juga tidak mengerti kutukan apa yang menimpa kita sehingga mempunyai bapak sikir itu. Hei, tinggal kali. Akan aku bikin terpenyet kalau kamu berani membocor di sini lagi. Bapak di sini, kita sembunyi dulu. Kalau bapak akan mengatakan masalah padanya, bapak yang terjadi. Punya uang ratusan juta dan kilograman emas saja susah banget. Mau menyimpan di rumah takut digarong, mau didepositokan berbau bahaya dalam perjalanan waktu mau menyetorkannya, mau diinvestasikan takut dibawa kabur. Susah banget jadi orang kaya di negeri ini. Tapi sekarang tidak ada yang bisa mencuri uangku karena aku baru saja menyembunyikannya ke tempat yang aman. Ya, tidak akan sangka oleh para maling-maling itu. Aku telah menanamnya di kebun. Sedang apa kalian di situ? Kalian mendengar apa yang aku katakan tadi? Tidak pak, baru saja. Bohong! Kalian semua pasti yang mendengar apa yang aku katakan tadi. Kalian mengira bahwa aku punya uang. Oh, bapak memang punya uang kok. Memangnya apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi dalam aku karena aku baru saja menyembunyikannya. Bapak baru saja menyembunyikannya di kebun. Loh, kok kamu tahu? Bapak kan tadi bilang baru saja menyembunyikan uang dan bapak baru saja dari kebun. Jadi Mani mengira bapak menyembunyikannya di kebun. Itu kan hanya taktik dari kalian mengelabui. Aku cuma pura-pura menyimpan uang itu di kebun, tahu? Bapak, Tahu apa? bapak ini berpura-pura menyembunyikan uang itu di kebun. Bagus, bagus. Karena
Marilah, Bapak ingin bicara dengan kalian semua. Kami juga ingin membicarakan satu hal dengan Bapak. Ya karena ini memang berkaitan dengan kalian semua. Kami ingin membicarakan masalah perkawinan, Pak. Persis, tepat. Aku juga akan membicarakan masalah kawin-kawin. Perkawinan siapa, Pak? Kawinanku dengan seorang perawan. Hah? Apa? Perawan? Kenapa? Kalian mau terkejut? Tentu saja kami terkejut. Kalau yang meminta kami Naat Nomani, tentu itu wajar. Apa kalian ingin menikah juga? Benar, Pak. Sebenarnya kami juga ingin meminta izin Bapak untuk menikah. Bagus, bagus. Kalian semua boleh menikah. Akan saya atur semuanya. Alhamdulillah. Bersyukurlah karena hari ini aku sedang bermurah hati dengan kalian semua. Kita semua akan menikah malam ini juga agar menghemat biaya. Alhamdulillah. Oh iya, aku sudah ada calon untuk kalian berdua. Tapi sebelumnya, apa kalian kenal dengan anak orang baru itu? Kenapa? Jadi Bapak sudah kenalnya? Yes. Hai, aku yang nanya. Bagaimana kamu ini? Kenal, Pak? Orangnya sangat cantik, baik hati, dan tidak sombong. Bukankah sangat baik untuk jadi istri yang setia? Cepat. Tiada duanya di dunia ini. Kamu mau tahu? Dia adalah calon istriku. Eh, kenapa? Siapa yang mati? Oh, sudah yang tiba. Dasar laki-laki mental. Laki-laki sayur. Sudahlah. Kita akan melanjutkan pembicaraan tentang kamu, Bina. Siapkan pernikahan dengan seorang janda yang kaya raya. Sedangkan kau Mari akan pernikahan dengan seorang widatawan, dermawan, turbawan, lagi budiman, yang dermawan, yang baik-baik, bernama Bapak Tahan Besari. Bapak! Oh, mataku berkunang-kunang. Lah, komentar juga. Dasar perempuan tidak tahu. Celaka, kau penyicar orang. Waduh. Bagaimana, Bi? Apa kau berhasil mencarikan orang yang meminjamkan uang padaku? Beres, Mas. Itu gampang. Silakan duduk. Mana uangnya? Saya harus segera mendapatkannya karena aku tidak ingin kedaluan bapakku. Jadi saat ini juga aku akan membawa lari calon istriku dan bapakku akan mengawininya nanti malam. Tapi Mas Bina sudah caranya dulu. Baiklah, tolong jelaskan. Syarat-syarat meminjam uang. 1. Surat perjanjian harus ditulis di kertas yang bermaterai 2 itu. 2. Surat perjanjian harus disaksikan oleh notaris dengan tanggungan biaya peminjam. 3. Peminjam harus kaya dan mempunyai harta 10 kali dari jumlah pinjaman. 4. Bunga 20% sebulan, ditambah 10% untuk biaya was-was hati orang yang meminjamkan. Gila, mana ada bunga 30%? Lintah darat. Ini belum selesai, Mas. Masih ada lanjutannya. Poin kelima berbunyi, uang yang dipinjam akan diserahkan 80%, sedangkan 20% berupa barang-barang kebutuhan rumah tangga. Setan, lintah darat kuadrat.
Tempat tidur antik, lengkap dengan kasur dan bantal guling yang konon pernah ditiduri oleh seorang. Sebilah keris berlogo itu yang usianya sama dengan putingnya Mangkati Gajah Mada. Buat apa contoh pemakan riba itu? Barang-barang musokan dikatakan barang antik. Buat apa keris? Saya gak butuh keris. Ada apa? Kamu mau mandi ke rumah, Bina? Udah. Mana orang yang mau minjem duit itu? Katanya mau kesini. Bapak bilang apa tadi? Ada yang mau pinjam uang. Iya, Urip bilang padaku ada orang yang minjem uang padaku. Jadi, kau bilang apa tadi? Minta mana? Oh, jadi kamu yang pinjam duit itu? Bapak paling darat itu. Gambar gede. Ajar kamu. Aku sendiri bersama dengan kaya. Dan kau adalah pihak-pihaknya. Setan, orang tua. Biar darat parah. Yang kalian berdekat. Mengajar. Bahaya ini. Tidak hanya orang lain yang mau mencuri uangku, tetapi aku sendiri bersama dengan kaya. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Selamat siang, Raja. Kamu taruh pada Urip. Sudah aku tunggu-tunggu dari tadi. Bagaimana hasil kerjamu? Cepat. Ayo kita laporkan. Sesuai rencana Bapak. Tetapi tunggu sebentar. Bapak, belum pernah aku lihat orang muslim. Di Bapak, tubuh Bapak nampak begitu sehat. Dan wajah Bapak nampak percaya. Amat. Aku tak masa umurku sudah 60 tahun loh. Orang akan mengira umur Bapak di bawah 40 tahun. Aku tak percaya. Kalau tak percaya, coba lihatkan Bapak. Bukan main. Jarang orang yang punya ini. Gak selesai semua ini. Aku merasakan umur Bapak lebih dari 120 tahun. Bagaimana? 120 tahun lebih. Bapak sedang berada di dalam tengah-tengah umur. Sedang mekar-mekarnya. Aku percaya. Lalu apa lagi? Selanjutnya, aku punya harta yang banyak. Bohong! Aku sama sekali tidak punya harta. Maksud saya, Bapak akan menerima banyak harta dan Bapak mempunyai istri yang cerita. Nah, itu yang aku tunggu. Bagaimana kabar anak perawan itu? Dan apakah lamaran kita diterima? Bapak tidak perlu bertanya lagi. Ibu anak itu sangat sukacita menerima lamaran dari Bapak. Dan anak bagaimana? Dia berarti saya mau menggambarkan Tuhan seperti apa saya katakan tadi kepada Tuhan. Lalu bagaimana reaksinya? Sepertinya ia mempertanyakan wajah Bapak dengan tersenyum. Aneh. Kenapa begitu? Oh, kamu belum tahu ya? Ternyata anak sangat terkejut muda. Jadi muda zaman sekarang biasanya hanya muda-muda dari pondok. Di kamarnya tidak ada serban gambar Tommy Joe, Westlife, atau remaja idola yang lain. Di kamarnya penuh dengan
lelaki tua berkacamata. Saya jamin, anak aku pasti akan tergila-gila bila melihat bapak. Terima kasih. Aku tidak akan memperpanjang kamu. Bawalah anak dan ibunya malam ini juga, karena pernikahan akan dilaksanakan nanti malam. Gampang itu Pak. Tetapi ada sedikit kesulitan saya bawa mereka nanti malam. Apa itu? Aku harap kesulitanmu tidak menyangkut masalah uang. Terpaksa juga Bapak. Saya bukan butuh uang karena dokter memberitakan istri saya melahirkan besok. Jadi saya membutuhkan biaya salinan. Suruh saja istrimu mendamaikan sampai bulan depan. Sekarang kita sedang sibuk untuk mempersiapkan nanti malam. 100.000 saja. Kepalaku gak pening bila mendengar urusan uang. Sudah. Lebih baik sekarang kamu mempersiapkan jamuan makan sederhana untuk nanti malam. Gak sempurna, jangan pikir. Apa kamu bilang tadi? Pikir Pak, pikir. Saya mendatang bukan kita untuk nanti malam. Tidak usah pakai pikir-pikiran. Yang sederhana saja. Lagian kita mengundang tak lebih 20 orang saja. Kalau begitu, disediakan makanan untuk 35 orang. Karena kalau yang hadir dari kita tidak usah repot-repot. Goblok. Bego. Kalau ada lebih, bagi saja makanan yang untuk 20 orang itu menjadi cukup untuk ya semuanya. Dengan mengurangi sedikit-sedikit, maka 20 bisa menjadi 35, 50. Kalau perlu 100 orang. Yang pasti modal awalnya hanya untuk 20 orang saja. Baik Pak, kalau gitu saya minta disediakan 5 ekor kambing, 20 ayam, 1 pintal segerapi, 1 pintal bawang merah, 1 pintal. Stop. Lu gila ya? Lu mau coba bangkrut? Lu mau ngasih makan 20 orang atau harus kecamatan? Bukan kata-kata sebelum nanti bilang harus ikut berbahagia Pak. Kita kirim saja makanan. Tidak perlu. Kita kirimi saja mereka dengan surat pemberitahuan dan dengan kertas kecil-kecil. Dan kertasnya belum saja. Kan fungsinya yang untuk memberitahu mereka. Sudah. Kamu ikuti saja perintahku. Sekarang cepat jemput pengantin perempuan itu. Soalnya saya mau ganti baju. Uri. Dan lagi kesukaannya apa tadi? Berkacamata. Saya mau pakai kacamata. Tetapi Pak, biar salitannya. Suruh saja. Tunda sampai tahun depan. Bajingur. Jangan kerongsokan. Balik gigir. Bagaimana ini Kak? Bagaimana kita mencari jalan lagi? Rasanya semuanya buntu. Kakak juga tidak tahu. Kakak tidak bisa membayarkan pacarku dikawini bapakku. Dan saya mempunyai suami yang sudah tua. Tak bisa aku bayangkan
Bagaimana Mas Diko? Apa kita lari saja? Lari tanpa uang sepeser pun sama saja bunuh diri. Perhatian, perhatian, pengantin perempuan sudah datang. Bahwa kita harus pergi dari sini. Silakan kalian dalam. Saya akan menjadi ya. Selamat datang ibu tiriku. Silakan memasuki rumah anda ini. Oh, Kenapa gugup wahai ibu tiriku? Silakan duduk. Biarlah hati saya yang terkoyak dan larut bersama waktu. Nah, jangan berkata seperti itu. Ini semua berkata Mina. Oh, jangan terlalu didramatisir. enggak Mas, saya tidak bermaksud untuk mencetak kita. Namun, keadaan yang memaksa, Mas Mina jangan marah-marah saja. Seharusnya kita mencari jalan keluar. Keadaan sudah begini, ke jalan keluar ada lagi. Ada Mas Mina. Itu tidak bisa. Kau tahu kan bapakku? Aduh, Mas Mina, mengapa Mas Mina kesini segitu? Kan pergi coba. Oh, maafkan saya. Bila pengantin perempuan sudah menunggu lama. Apakah kamu sudah kenal dengan saya ini? Dan kenapa wajah Ayu nampak pucat sekali? Apakah kamu sakit? Nah itulah Pak, saya baru tahu kalau calon istri saya orangnya sakit-sakitan dan penyakitnya sangat menular. Tentu membutuhkan obatan yang mahal. Benar ya, Turik? Betul Pak. Tapi penyakit akan hilang jika dia makannya besar-besar dan impor dari luar negeri. Dan ratusan ribu akan melayang dalam setiap harinya untuk makan. Dia lagi jika memakai baju yang murah, Dia akan gatal-gatal. bukan hanya gatal-gatal, tapi akan jadi pingsan. Sebelum Bapak langsung belum lagi alat-alat kecantikannya seperti parfum dari Paris, Dari Swiss, buatan Amerika, dari jurnalis buatan Senegal. dan Sudah. Tidak apa-apa. Memang kecantikannya harus dalam barang mahal. Aku malah semakin bergairah menjadikannya istriku. Oh, penting sekali saya. Ia pening juga. Wah, kenapa remaja sekarang gampang pening ya? Mari, keluar. Cepat bawa ibu tirimu masuk ke kamar. dulu Pak, memang sedikit-sedikit pingsan. Dia memang mempunyai penyakit yang gawat. Harus dipanggil ke dokter spesialis yang mahal. Kompres aja dengan air dingin. Ada apa ini? Celaka, aku baru ingat. Waktu. Ini Mas Mina, ambil. Apa ini? Kata bapakmu yang disembunyikan di kebun. Ambil langsung saya segera pergi dengan anak ke daerah lain. Ini bisa sebagai perawat. Ah! Celaka! Mau pergi orang. Mina!
Kalian pasti yang mencuri uangku ya? Oh, sejak tadi saya kan di sini bersama Bapak. Dan saya menemani anak di kamar. Ya. Kalian betul. Aduh. Raka. Cepat. Panggil polisi, tentara, gegana, garnisun, siap. Batbol, itu saja lah. Tenang Pak, nanti kita lapor polisi. Hei, pasti kau yang mencurinya. Ya, hanya kau yang udah aku menyembunyikan kaya di kebun. Jangan beli sembarangan, Pak. Jangan mungkin. Mumpung lapor ke polisi, bila kau mengembalikan saja juga, kita bisa menyelesaikan masalah ini di bawah tangan. Bagaimana saya mengembalikannya? Saya tidak mencurinya. Ya hanya kau satu-satunya orang yang di rumah ini tidak punya alibi. Dan indikasinya sangat kuat. Jika tidak mau mengembalikan saja juga, akan aku segera lapor ke polisi. Assalamualaikum. Nah, itu pasti polisi. Waalaikumsalam. Saya tidak menerima tamu saya juga. Kepada polisi. Loh, saya kan datang atas undangan Bapak. Oh iya ya. Tapi maaf, pernikahan diundur sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Pak Andri, bisa ilmu kebajikan klinik gak? Ada apa? Atas seumur hidupku dicuri orang. Hari sore begini sudah pencuri. Bagaimana disimpulkan? Pencurinya dalam-dalam. Baiklah, mulai penyelidikannya. Bentar, Bapak orang luar tidak bisa mencampuri urusan keluarga kami. Dia bukan orang luar. Dia adalah calon mantuku, calon suami balik. Jadi, boleh ikut kamu. Bisa dimulai proses tanya Pak Andri. Dimulai dari Rido. Dia sama sekali tidak mempunyai alibi. Baiklah, waktu pencurian saudara ada di mana? Di garasi, Pak. Sedang apa di garasi? Saya mengelap mobil. Karena selain bayar, saya juga kadang-kadang menjadi supir. Apa saksinya? Tidak, Pak. Kejar terus Pak Andri. Bukan. Bukan dia pencurinya. Kalian semua pasti sudah bersekongkol. Jangan dulu sembarangan bekerja. Saya tidak mempunyai tampang pencuri. Baiklah, sekarang saya akan terus terang siapa saya. Nanti kalian tidak akan menyangka saya pencuri. Saya tidak takut. Walau kau zaman malampir, tukang santet, atau apapun. Sebentar. Ngomong-ngomong ini tidak terasa saya tidak. Peringatan apaan? Anak boleh menikah dengan siapa saja, asalkan hartamu bisa dikembali. Benar kata Bapak itu. Hebat sekali, Bang.
seorang pemuda ini? Baiklah, sebenarnya saya anak terpusat dari Banten. Dan waktu kami sedang bersiap sudah dengan kapal sendiri yang bernama Kutilang, tiba-tiba kapal kami disapu ombak besar. Dan saya diselamatkan oleh nelayan dari Banten. Bisa diceritakan lagi tentang keluargamu? Saya keluarga ada 4 orang. Bapak saya yang saya lupa namanya karena waktu itu masih kecil, ibu, dan adik perempuan saya yang bernama Suciana. Jangan menutupi kesalahan yang orang cerita. Bisa Anda buktikan bahwa Anda anak pengusaha yang punya kapal yang tenggelam itu. Buat apa saya melarang cerita? Saya di sini menjadi pembantu hanya karena dia selalu dekat dengan kekasih Kumani. Dan ini buktinya, sebuah jam tangan bergambar burung kutilang. Jam tangan ini dimasukkan bapak saya ke dalam saku saya pada saat kami mau tenggelam. Oh, kalau begitu, kau adalah kakakku. Apa kau Suciana adikku? Ibu pasti sangat senang mendengar kabar ini. Beliau sering sakit-sakitan karena memikirkan kakak dan bapak. Tuhan Maha Besar. Saya pengusaha juga tadi besar di bawah kalian. Hei, saya tidak peduli. Mau anak ketemu bapak kek, cucu ketemu kakek. Aku hanya ingin harta segera dikembalikan. Uang bapak masih utuh, asal saya dinikahkan dengan anak. Nikahlah. Kau bilang, yang penting uangku bisa kembali. Yes. Ini pak uangnya. Bukan saya yang mencuri, tapi saya yang menyelamatkannya. Aku akan menghitung uang ini. Apakah saya juga boleh menikah dengan Mas Rido? Kawin, bolehlah. Yang penting uang utuh. Maaf Beraja, bolehkah kami menguapkan uang di sini? Boleh saja, asal Pak Tanri mengganti semua biayanya. Tidak masalah. Terima kasih Bapak Raja. Mana sekarang ibu-ibu Supurana?
Loh, semuanya pada kemana? Kepada